pengen beli mainan seharga 14.000. Berapa duit harganya? Berapa? 14.000. 89 tahun pengen beli mainan seharga 14.000. Berapa duit harganya? Berapa? 14.000. Berapa? 14.000. Ini kan per gramnya 12 ini, sementara harga mobil-mobilan Yusuf Mansur itu yang katanya 14.000 ya, ini 12.600. Berarti harganya melebihi emas 24 karat, 1 gram 24 karat ya. Bayangin aja, itu 3 orang yang dibeliin. Jadi ya saudaranya yang ngasih ini kaya raya pastinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Letek Debri. Ya teman-teman, ini masih lanjut tentang, sebenarnya video ini hubungannya dengan toilet ya. Cuma saya mikir-mikir, ngitung-ngitung penghasilan di toilet itu kan besar sekali. Nah ini mundur lagi teman-teman, mundur lagi ke, ya katanya Pak Zaman ini umur 8 atau pokoknya sekitar segitulah. Di sini dia menceritakan bahwasannya dia itu ya dulu itu belajar bersedekah dari kecil gitu, dari neneknya. Dan ini menarik teman-teman, karena ya kita lihat nominalnya itu loh, kita lihat nominalnya. Oke teman-teman, ini kita nggak mau intro panjang-panjang, kita langsung lihat dulu videonya yuk teman-teman. Yuk check it out. Saya datang ke nenek saya ketika umur saya masih kira-kira 8-9 tahun. Alhamdulillah saya punya kebiasaan menulis itu dari kecil. Makanya ajarin itu anak-anak nulis apapun. Apalagi sekarang sudah zamannya sokmed, semua orang jadi terlatih buat nulis. Bagus, alhamdulillah. Please do, lakuin. Tapi untuk tujuan-tujuan yang baik. Saya kecil, Yusuf masuk kecil, umur 8-9 tahun, pengen beli mainan seharga 14.000. Berapa duit harganya? Berapa? 14.000. 89 tahun pengen beli mainan seharga 14.000. Berapa duit harganya? Berapa? 14.000. Berapa? 14.000. Terus saya datang ke nenek saya, Mi, Dr. Edi, saya cerita ini karena inilah yang saya ceritakan ketika saya ketemu pertama kali dengan antum di Semarang. Umi, Zaman pengen beli mainan. Umi nanya, di mana belinya? Di pasar. Berapa duit? 14.000. Nenek saya bilang, nabung, nabung. Saya nabung. Yusuf Mansur kecil seperti pelaku ekonomi, lulusan fakultas-fakultas biasa, universitas biasa. Ekonomi yang dipakai ekonomi barat dan timur yang bukan ekonomi Quran. Untuk mengejar 14.000, berapa yang saya bisa tabung? Lalu saya kemudian mengkalkulat, oh saya bisa nabung 100 perak satu hari. Bila saya nabung 100 perak satu hari, maka perlu perjalanan 140 hari. Saya ngelihat catatan 140 hari pusing. Saya kecil nih, umur 8 tahun, kecil 8 tahun, tapi begitu ngelihat, masa sih buat beli mainan 140 hari? Ya udah nggak zaman pak. Hari ini memang main tembak-tembakan, tapi begitu 140 hari ke depan, ya udah ganti musim pak. Betul tidak? Tapi karena saya pengen mainan itu, bismillahirrahmanirrahim, saya nabung. Itulah anda semua, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Saya nabung 100. Ketemu Jumat, ketemu hari Jumat. Hari Jumat Pak Busro, di rumah kami ada pengajian. Semua cucu-cucu gelar karpet, gelar tikar, ngasih kipas angin. Yang dulu kipas angin apa namanya tuh? Bambu. Ilir. Nah, kemudian setelah selesai Jumatan, makan-makan tuh, cucu-cucu makan-makan. Karena waktu itu liburnya Jumat, bukan hari Ahad, liburnya hari Jumat. Habis makan, nenek saya ngasih persen 200 perak tambahan. Dibagi itu satu-satu, 200.
Saya juga dibagi 200. Tapi begitu dibagi 200, tangan saya dipegang. An, nama asli saya Jam'an. Yusuf nih nama baru. An, kemarin nabung enggak? Nabung Mi. Dapat berapa? Belum dihitung. Coba ambil tabungannya, Umi pengen lihat. Waktu itu tabungannya bentuknya rumah-rumahan, celengan rumah-rumahan. Jadi naruh di celengan itu, cepet, 100. Oh pagi, pagi. Jumat pagi saya ketemu nenek saya. Rumah saya panjang Pak. Rumah saya itu di Jakarta, itu panjangnya 400 meter. Ini rumah zaman dulu nih, panjangnya 400 meter. Pokoknya kalau berdiri dari pintu depan sampai pintu belakang gak kelihatan. Masya Allah, alhamdulillah. Nah nenek saya di tengah. Saya datang ke situ, terus ditanya sama nenek saya, udah nabung An? Udah. Dapat berapa tuh? Belum dihitung. Saya bawa. Kemudian umi saya bilang, buka kuncinya. Dibuka. Begitu hitung, ternyata 700 perak. 700 perak itu kemudian, ini kalau tidak salah azan ya. Sudah azan. Sudah azan betul. Hah? Azan sudah. Nah, harusnya kita tutup karena sudah azan. Kita belum. Masih berapa menit? 10 menit? 10 menit? Bismillah. 700 perak, nenek saya bilang, mariin duit yang 700. Siniin duit yang 700. Buat apa Mi? Begitu saya tanya. Sono kamu beli ke pasar cabai, tomat, bawang. 700 perak itu saya disuruh beli cabai, tomat, bawang. Saya berangkat kemudian beli cabai, tomat, bawang. Di perjalanan saya mikir, kenapa ya kok saya disuruh beli cabai, tomat, bawang? Bukankah ini tabungan saya buat beli mainan? Kenapa saya disuruh beli cabai, tomat, bawang? Begitu saya beli cabai, tomat, bawang, saya kembali ke rumah. Itu cabai diiris, bawang diiris, tomat direbus. Saya nangis tuh. Dalam hati saya bilang, itu tabungan saya. Tapi nenek saya nggak peduli. Nah begitu selesai pengajian Jumatan dikasih duit 200 perak. Nenek saya bilang lagi, An, tabungin lagi duitnya. Mikir saya, loh kalau saya nabung lagi, nanti ketemu Jumatan berikut diambil lagi. Ya tapi samina wa ta'na, saya nabung lagi. Ketemu Jumat berikutnya, nenek saya nanya lagi, An, udah berapa tabungannya? Saya bilang sama kali kayak kemarin 700. Ya sudah, beliin cabai, tomat, bawang. Yang kali itu saya nanya Pak, Umi, saya minta, Jam'an minta mainan 14.000. Umi nggak ngasih duit, Umi nyuruh nabung. Jam'an nurut nabung, tapi baru dapat 700 diambil duitnya buat beli cabai, tomat, bawang. Ini dapat lagi 700. Hah? Disuruh lagi beli cabai, tomat, bawang. Lah kapan beli mainannya? Alhamdulillah nenek saya ngejewer. Jangan banyak ngomong, jalan sono ke pasar. Without explanation, nggak ada penjelasan apapun. Di perjalanan saya datang ke pasar nangis, saya bilang ya Allah, pengen mainan kok malah disuruh beli cabai, tomat, bawang. Disitulah saya kemudian dapat ilmunya. Saya nanya sama ibu saya, Bu, mantunya Faisal Mimbar, Bu, ini gimana ini? Mau mainan kok malah disuruh nabung. Begitu dapat tabungannya malah dipakai cabai, tomat, bawang. Ibu saya nyengir. Kata ibu saya begini, itu Umi lagi nyuruh kamu sedekah. Cabai, tomat, bawang yang dari kamu bercampur dengan makanan yang Umi sama ibu sama Bu Noni siapin. Oh jadi bukan buat mainan? Bukan. Kenapa begitu? Kata ibu saya, setiap sedekah dikali 10. Kamu sudah ngasih berapa sama Umi? Udah ngasih 1.400 perak. Ya sudah, berarti minggu ini kamu bakal dapat mainan itu. Begitu kata ibu saya. Luar biasa nih. Ini matematika Quran Pak. Kalau saya hitung 140 hari. Tapi giliran kemudian saya pakai ilmu sedekah cuma 14 hari. Dan itu terbukti. Ada ibad namanya. Ibad itu misan sama saya. Misanan, beda paman. Dia disunat, saya nggak disunat.
Tapi ada Tante Windu datang bawa hadiah buat Ibad dan bawa hadiah buat saya. Apa kata Tante Windu? Ini buat Ibad, ini buat Adi. Si Jaman mana? Si Jaman gitu. Saya ada. Ada Tante, ini buat kamu An. Unbelievable. Mainan itu adalah mainan yang saya mau. Teringatlah saya kemudian sama nasihat ibu saya, penjelasan dari ibu saya, itu kamu disuruh sama Umi supaya sedekah. Karena kalau kamu nabung, kamu perlu 140 hari. Tapi kalau kamu itu pakai sedekah, setiap kamu nabung 1, di sisi Allah 10. Sudah berapa kamu ngasih ke Umi? 1.400. Ya sudah, berarti minggu ini bakalan ada. Maka saya kemudian ketika menjadi ustadz, saya bilang sama jemaah semua, kalian, saya, kita, bapak, ibu semua tidak usah meragukan bayaran Allah. Yang menjadi teka-teki buat kita adalah bukan Allah akan balas atau tidak, bukan Allah akan bayar atau tidak, tapi yang menjadi teka-teki adalah dengan cara apa ya Allah membalas. Yang itu dirahasiakan oleh Allah. Saya nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba Ibad disunat. Oh, datang Tante Windu, ibu yang pakai kerudung coklat. Pengen umroh betul? Pengen. 3 juta nggak ada? Daripada ibu nyari 30, mending 3 juta loh. Nggak ada 3 juta? Beneran? Oke, bismillah. Ada duit berapa yang ibu punya? Yang ada ready buat sedekah ada berapa? Berapa? Enggak apa-apa, enggak hari ini. Besok kapan? Yang ada di rumah ada berapa? 300.000. Oke. Ibu masih punya cincin? Masih punya kalung, gawang? Nggak ada? Oke. Nggak punya emas. Ada handphone? Mana coba lihat handphonenya? Iya, nggak apa-apa. Saya bantu. Oke, itu handphone apa? Samsung. Kalau dijual berapa duit? Taruh 500 ya. Lebih. Ibu, kalau ibu bilang nggak ada cash, mungkin benar. Tapi ibu punya Samsung tuh. 300.000 tambah Samsung 500 udah 800 loh. Ya, betul nggak? Sudah 800.000. Oke. Ibu punya TV di rumah? Iya dong, kan harus your best gitu kan? Oke. Ibu punya TV di rumah? Punya. Bisa dijual sebentar? Aduh, TV lama tapi. Ya nggak apa-apa, nggak pakai lama, nggak pakai baru. Bisa. TV lama bisa. Bisa. Oke. Ada CD-nya, DVD-nya? Ada. Ada. Satu set kira-kira laku 500? Bisa 500? Lebih mungkin ya segitu. 500 tambah 800 sudah berapa? 1.300.000. Sudah 1,3. Oke, push your limit. Paksain lagi. Orang suka maksa buat hal-hal yang bukan dunia, bukan Allah. Contoh misalkan, dokter buka maskernya, kemudian nepok kita. Pak, anak bapak besok harus dioperasi. Dokter tidak bertanya loh, ada duit apa enggak, siap duit apa tidak. Tapi Anda akan memaksa diri Anda nyari duit buat operasi, betul tidak? Celana kolor pun kalau perlu digade. Tapi kenapa kalau buat Allah tidak? Punya duit gak? Nggak. Padahal pada saat enggak, Anda punya handphone, Anda punya cincin emas, Anda punya motor. Motor saya belum tanya loh. Ada motor enggak? Ada. Nah. Masya Allah, ini nungguin sedekah yang ini dulu ya. Rezekinya dia. Bu, tuh motor kalau dijual berapa? 5. Selesai sudah. Motor dia kalau dijual 5 juta, tambah lagi emasnya, tambah lagi Samsungnya, tambah lagi TV-nya, lebih dari 6 juta. Ibu berdua berangkat bersama suami. Amin. Jangan amin, hari ini sedekah. Kecuali nggak punya duit at all sama sekali, ya sudah beginilah. Tapi kalau ada, ya keluarlah. Ngawur. Keluar. Sudah hari ini gak usah dibawa motornya. Sedekahin aja. Kayak gitu ya teman-teman. Pertama kita dapat poin-poinnya ya. Pertama, Yusuf Mansur ini keturunan orang kaya. Kenapa? Karena
Ya bayangin aja, rumahnya itu 400 meter. 400 meter itu hampir setengah kilo loh. Kalau jalan itu pasti capek banget ya. Rumah bayangin lorongnya itu loh, 400 meter. Keduanya, ya kita bicara tentang nominal yang dikasih sama, ya apanya, bibi atau ate atau apalah pokoknya. Ya, dia itu ceritanya ngasih yang ambil poinnya 3 orang itu. Ya kalau misalkan satunya 14.000, berarti kan 3 orang itu udah 32 ribuan ya, 32.000. Nah itu pada saat itu ya teman-teman, pada saat itu kita lihat bahwasanya Yusuf Mansur beli yang 14.000 itu, ini Yusuf Mansurnya sendiri ya. Yusuf Mansur yang 14.000 aja, kalau misalkan Yusuf Mansur itu lahiran 76, berarti kalau dia umur 8 atau 9 tahun itu berarti sekitar 84. Nah saya ngambil yang bulat aja ya teman-teman, anggap aja dia lupa atau gimana, di tahun 1986, jadi 10 tahun kemudian. Nah di sini harga emas pada saat itu 12.000. Ya di sini saya cari ya 12.600 berdasarkan di sini ada high techno ya. Ini ada harganya di sini pada saat tahun 86 itu harganya 12.600. Itu per gram ya teman-teman. Bayangin aja kalau misalkan itu orang beli 3, berarti minimal ya dia itu, ini kan per gramnya 12 ini, sementara harga mobil-mobilan Yusuf Mansur itu yang katanya 14.000 ya, ini 12.600, berarti harganya melebihi emas 24 karat, 1 gram 24 karat ya. Bayangin aja itu 3 orang yang dibeliin. Jadi ya saudaranya yang ngasih ini kaya raya pastinya ya, karena uang segitu. Tapi teman-teman, pada tahun-tahun itu ya, orang yang bisa beli mainan ya sekelas mobil-mobilan kayak itu pasti orang kaya pertama. Keduanya kalau bisa sampai beli 3 itu berarti orang kaya sekali. Ketiganya nggak mudah juga beli mainan pada saat tahun-tahun itu. Itu cerita dari bapak saya pada tahun itu belum lahir. Di tahun-tahun 80-an awal belum lahir lah. Cuma pada saat-saat ya tahun 90-an saya udah lahir. Nah, pada saat tahun 90-an saya juga menyadari bahwasanya nggak mudah juga beli mainan, karena harus orang yang memang menyisihkan uang banyak untuk beli mainan. Karena ya mainan ya emang ada di pasar. Cuma nggak ada mainan yang nominalnya di tahun itu katanya. Kalau mobil-mobilan 14.000 saya rasa nggak ada itu. Tapi anggaplah ada gitu ya. Jadi kalau kita nganggap ada, Yusuf Mansur itu orang kaya, tapi dia selalu bilang saya itu orang miskin. Dulu istri saya, mertua saya tanah gitu, bla 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 gitu, rumah gini, WC gini. Tapi dia cerita waktu kecil dia anak orang kaya. Mungkin dia nggak sulitlah menceritakannya. Intinya seperti itu teman-teman ya. Saya cuma heran aja. Pada akhirnya ujung dari cerita yang dia ungkapkan itu adalah nodong ibu-ibu, mempermalukan ibu-ibu untuk bersedekah ini. Ibu-ibu ini ditodong secara tidak langsung untuk bersedekah. Bayangin aja di sana ada tokoh masyarakat, ada ya teman-teman ibu-ibu juga. Nanti kalau misalkan pulang, si itu udah dibilang gini-gini, ternyata nggak sedekah. Gini-gini ya nanti jadi bahan omongan di masyarakat. Bayangin aja kalau pulang nggak sedekah beneran, nanti diomongin masyarakat, malu dia. Pada saat itu Yusuf Mansur itu lagi terkenal, kok nggak nurut sama ustadz gitu. Bayangin aja, malu nggak? Pasti malu teman-teman kalau nggak sampai nggak sedekah gitu. Pertanyaannya, sedekahnya itu tujuannya untuk apa, kemana, siapa yang mengelolanya? Kalau ternyata yang mengelolanya Yusuf Mansur, kalau misalkan saya nggak nuduh ya, kalau ya ujung-ujungnya ceramah-ceramah tadi itu, cerita-cerita yang tadi itu, yang ceritanya kaya raya itu, yang ceritanya sedekah itu, ujung-ujungnya itu ya ngumpulin sedekah dari masyarakat. Ya gitu ya teman-teman, sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.